Kebonwaru, Bandung. Mendengar para tahanan di sini berbicara dengan dialek Sunda, saya seperti merasa kembali ke rumah, kembali ke masa-masa SMP atau SMA. Setelah hampir 2 tahun tinggal di Jakarta, sejak kelas 1 SD sampai dewasa, saya tumbuh di Bandung. Kebonwaru adalah rumah tahanan yang usianya sangat tua, sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dulu Kebonwaru digunakan khusus untuk tahanan politik, tetapi sekarang digunakan untuk tahanan umum. Menginjak Kebonwaru untuk pertama kali, saya menemukan suasana yang sangat jauh berbeda dibandingkan rutan Bareskrim. Bangunannya jauh lebih besar. Sewaktu saya pindah ke sini, terdapat 5 blok di dalamnya, yakni blok A, B, C, dan E. Matahari berlimpah dan sarana kegiatan begitu banyak. Blok B dan E memiliki lapangan sendiri-sendiri untuk menjemur di pagi hari atau berolahraga. Jumlah tahanan di sini sekitar 1.000 orang lebih. Sebagian dari mereka tampak menakutkan. Ada yang seluruh badannya ditutupi tato hingga ke kelopak mata dan macam-macam penampilan lainnya. Namun, semua gambaran menakutkan itu hilang saat saya ngobrol dengan mereka. Percakapan kami terasa akrab. Jenis orang-orangnya pun berbeda. Bayangkanlah bila saya mengobrol dengan seorang tahanan bernama A. Dia masuk ke sini karena mencuri pakaian di sebuah rumah yang sedang terbakar ketika orang sedang sibuk-sibuknya memadamkan api. Dengan A, obrolan bisa berlangsung dengan sangat santai, wajar, dan apa adanya. Awalnya, saya sedikit kesulitan mengenal para petugas. Di rutan Bareskrim, total jumlah petugas hanya 6 orang yang bertugas secara bergantian. Sedangkan di Kebonwaru, untuk petugas jaga saja ada 1 regu, terdiri atas kurang lebih 15 orang, dan totalnya ada 4 regu. Namun pada akhirnya saya bisa mengenal dekat hampir semua pegawai hingga ke staf yang jumlahnya 200 orang lebih. Kebanyakan petugas jaga di Kebonwaru suka ngobrol. Saya sering ngobrol dengan mereka saat malam hari berbatas pintu sel. Saya bisa memaklumi itu, karena pekerjaan menjaga tahanan itu terlihat sangat membosankan. Kerjanya hanya mengawasi terus-menerus, dan 1 orang harus mengawasi ratusan tahanan di 1 blok. Sangat berisiko apabila sewaktu-waktu terjadi keributan. Mungkin ngobrol dengan para tahanan merupakan suatu pendekatan tersendiri agar penjaga dan tahanan menjadi lebih dekat, sehingga keadaan tetap kondusif. Hari kedua di Kebonwaru saya bermain futsal bersama mereka di lapangan blok B, di mana saya ditempatkan pertama kali. Saya berada di sel B7, namun fisik saya saat itu tidak bisa berbohong. Hanya dalam waktu beberapa menit saja saya sudah kehabisan nafas, mulai merasa pusing. Betapa masa 4 bulan di rutan Bareskrim tanpa matahari dan olahraga berat telah menjadikan fisik saya lemah. Permainan futsal yang pertama itu amat ramai, bukan hanya bagi yang bermain, melainkan juga bagi tahanan lain yang menyaksikan dari jendela sel masing-masing. Permainan tidak berlangsung lama karena kemudian terdengar perintah dari kepala rutan di radio petugas blok untuk menghentikan permainan. Petugas blok menjelaskan kepada saya bahwa kepala rutan khawatir dengan keselamatan saya yang baru saja pindah ke Kebonwaru. Karena saya belum tahu benar kondisi di sekitar, kepala rutan khawatir ada pihak-pihak yang tidak suka. Untuk awal-awal ini, sebaiknya saya tidak terlalu banyak kegiatan. Lebih baik tenaga disimpan untuk menghadapi. Saya pun kembali ke sel B7 yang saya tempati bersama 5 orang lainnya. Teman-teman satu sel saya semua sangat ramah. Namun ada perbedaan aturan antara rutan Kebonwaru dan rutan Bareskrim. Tepat sebelum maghrib, semua tahanan harus masuk ke sel dan pintu digembok dari luar. Pintu sel baru dibuka kembali pada pukul 8. Di rutan Bareskrim pintu sel tidak pernah dikunci karena tahanan memang sudah berada di ruangan yang tertutup di dalam gedung. Jumlah kami pun juga sedikit. Awal-awal pindah ke Kebonwaru, penyakit susah tidur saya masih ada. Maka saat pintu sel mulai dikunci hingga dibuka kembali di pagi hari, saya belum tidur dan saya tidak melakukan apa-apa dalam rentang waktu 12 jam itu. Kondisi ini sempat membuat saya tertekan meski ada suasana pulang ke Bandung. Sebulan berada di sel B7, saya dipindahkan ke blok A. Berbeda dengan blok B yang mempunyai lapangan untuk kegiatan di depannya, blok A hanyalah deretan sel dalam jalur menuju ke area depan Kebonwaru. Tidak ada lapangan, yang ada hanya taman dan halaman dengan meja dan tempat duduk yang terbuat dari semen. Letaknya tepat di depan sel A3 tempat saya. Di blok A juga terdapat sel karantina yang fungsinya menampung tahanan yang baru masuk untuk kemudian disaring dan dipindahkan ke blok-blok yang ada. Letak sel karantina tepat bersebelahan dengan sel saya. Saya sering menghabiskan waktu dengan duduk-duduk di depan sel saya sambil minum dan ngobrol dengan RT, sel karantina dan teman-teman di blok A. Juga sesekali bermain gitar dan bernyanyi bersama. Namun selama di blok A, saya lebih banyak menghabiskan waktu di BIMKER, bimbingan kerja, atau membaca buku di dalam sel. Saya mulai menikmati membaca buku di sini karena saya mempunyai banyak buku.
Sahabat Peter Pan atau teman-teman dekat saya sering memberikan buku saat mereka datang berkunjung. Saya mempunyai teman-teman baru di sel A3, berlima kami di situ. Beberapa karena curanmor, pencurian kendaraan bermotor, dan penggelapan. Kami berkomunikasi dengan baik, bahkan kami lebih sering menghabiskan waktu dengan bercanda. Lumayan lama saya berada di sel A3, bahkan sempat berganti-ganti teman, karena beberapa dari mereka bebas duluan. Keadaan sedikit berubah di Kebonwaru semenjak Pengadilan Khusus Tipikor Tindak Pidana Korupsi diresmikan di Bandung. Blok A dirubah menjadi Blok Khusus Tipikor, dan saya pun kembali ke Blok B. Hanya saja kali ini saya menempati sel B1. Sel ini baru direnovasi. Dulunya tempat permandian bersama karena daya tampung berkurang terutama setelah ada Blok Khusus Tipikor. Di sel B1 itulah saya menghabiskan masa hukuman saya sampai bebas. Banyak orang berpendapat bahwa berada di balik jeruji membuat seseorang memiliki banyak waktu untuk merenung dan melahirkan sebuah karya yang baik. Mungkin itu cocok bagi orang lain, tetapi tidak bagi saya. Keadaan batin saya kurang mendukung. Saya enggan menghasilkan lagu atau lirik-lirik baru. Saya tidak bisa seproduktif sebagaimana ketika berada di luar. Dalam menciptakan lagu diperlukan dorongan emosi yang cukup kuat, baik itu emosi sedih, senang maupun marah. Kala itu, saya memang sedang dipenuhi berbagai macam emosi, termasuk emosi kekecewaan yang dalam. Namun, seluruh emosi itu tidak mendorong saya untuk menulis lagu. Sebaliknya justru menjauhkan saya dari menulis lagu. Perlu dorongan luar biasa bagi saya untuk bisa menjebol mental block itu seperti pada penciptaan lagu Darah. Kehidupan awal saya di Kebonwaru ikut memperkuat suasana batin tersebut. Saya melihat meskipun kami yang dipenjara di sini, orang-orang tercinta ikut terbebani. Kalau ada seorang pencuri masuk ke sini, katakanlah kasus penipuan, otomatis keluarga di rumah akan terhukum oleh pandangan lingkungan sekitar. Atau bila seorang koruptor masuk ke sini, orang-orang di sekitar lingkungan rumahnya pasti akan mengatakan bahwa rumah atau mobilnya hasil korupsi. Kami, orang terhukum dan orang yang kami sayangi di luar sana harus saling menguatkan. Bila tidak, kami akan lepas. Sering saya melihat dan mendengar orang yang rusak mentalnya karena hubungan dengan orang luar tidak baik. Seperti seorang teman yang digugat cerai oleh istrinya setelah beberapa lama dia di penjara. Mentalnya sangat jatuh, malah ada yang sampai bunuh diri. Kami harus pandai-pandai mengontrol diri, karena di dalam sini semuanya jadi sangat sensitif. Mendengar sedikit saja berita negatif di luar sana akan sangat berbeda rasanya dibandingkan bila kami berada di luar. Terkadang lebih baik kami tidak mendengar apa-apa sama sekali. Setelah Darah, saya hanya berhasil membuatkan sepotong lirik dan menambahkan refrain ke dalam lagu milik Uki. Waktu 2 tahun di Kebonwaru, lebih banyak saya habiskan untuk menjalankan kegiatan lain. Membuat lagu itu melelahkan. Dalam membuat lagu, selalu ada proses yang dijalani, seperti membayangkan sebuah peristiwa, menyusun jalan cerita, yang kemudian dituangkan ke dalam nada atau lirik. Proses macam itu membutuhkan energi yang tidak sedikit. Begitu semua proses tersebut selesai, seorang penulis lagu akan merasa lega. Namun, kalau kelegaan itu diperoleh dalam kungkungan, apakah masih bisa dikatakan kelegaan lagi? Batin saya tetap merasa tertekan. Karena itu, saya lebih senang berada di bagian BIMKER, bimbingan kerja yang ada di Kebonwaru. Di sana saya bisa melakukan apa saja, mulai dari memotong, menyerut kayu, hingga membuat lemari, juga bermain futsal di sore hari. Kalau capek, tinggal balik ke kamar, mandi, lalu tidur. Kelelahan yang saya dapatkan dalam 1 hari bisa langsung hilang, dan saya bisa memulai hari esok dengan kesegaran baru. Melewati hari pertama, terkadang ketenangan malam membawa kesedihan. Aku lebih memilih tidur seandainya bisa, tapi kepala ini tidak pernah mengizinkan. Hayalanku menari-nari, tidak bisa diam. Seakan-akan kejadian kehidupan terus meminta untuk dikaji, dan masa lalu yang tak termaafkan memohon untuk dipertimbangkan selalu. Kepalaku penuh, aku ingin tidur tapi tidak bisa. Aku hanya bisa tertidur bila aku sudah lelah berpikir. Aku akan tidur bila tertidur, bila aku sudah lelah berpikir. Hari pertama di Kebonwaru pada 20 Oktober 2011, saya tidak bisa memejamkan mata barang sebentar. Pikiran saya merantau tak menentu. Ada kekesalan berkecamuk di dalam hati terhadap mereka yang mengungkapkan pendapat tentang kasus yang menimpa saya di layar kaca. Di mata saya, mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Saya sangat tidak stabil waktu itu. Di hari pertama itu, baru pukul 5 saya bisa memejamkan mata, namun pukul 9 sudah dibangunkan petugas untuk registrasi. Lingkungan baru, sel berisi 6 orang tahanan, dan terpenjara membuat saya tidak nyaman. Karena tidak bisa tidur, saya mencoba menuliskan sesuatu di buku catatan yang selalu saya bawa-bawa. Apa yang bergejolak di hati saya tumpahkan di lembar-lembar buku itu, berlembar-lembar.
Selama beberapa hari, itu saja yang saya lakukan. Saban malam hingga menjelang dini hari sampai saya kelelahan dan tertidur. Suatu malam saya berdoa, Tuhan, tolong peluk saya, biar saya bisa tidur dan bangun pagi. Doa itu spontan meluncur dari mulut saya. Ada kerinduan besar dalam diri saya untuk bisa bangun pagi, membuka mata seiring munculnya sang surya di ufuk timur. Saya cuma minta itu saja. Saya tidak bisa minta bebas, tidak minta yang lain. Kondisi kesehatan saya saat itu memang sedang berada di bawah, sudah mau ambruk. Tidur adalah salah satu cara untuk mengatasinya, namun mata tak mau terpejam. 2 tahun terakhir ini, saya tak pernah bisa bangun pagi. Jam tidur saya berkebalikan dari orang normal. Bahkan ketika saya sudah menikah, kebiasaan ini tetap ada. Saking tidak bisa tidur, saya pernah mengendarai mobil menyusuri jalan tol Cipularang menuju Jakarta dan kemudian kembali lagi ke Bandung. Cara ini cukup sukses membuat saya mengantuk. Dan kalau sudah begini, saya langsung memarkir mobil di bahu jalan tol dan memejamkan mata barang sebentar. Saya juga pernah mencoba mengatasi penyakit ini dengan berolahraga. Pagi-pagi benar saya sudah memarkir mobil di sekitar lapangan Gasibu, Bandung. Lantas berlari di sekitar gedung sate. Namun hasilnya tetap sama. Yang paling sulit adalah ketika saya sedang tur. Saya membutuhkan tidur untuk menjaga stamina. Jika tidak, konser bisa berantakan. Obat tidur pun kerap menjadi andalan saya. Untung belum jadi ketergantungan. 1, 2, 3 hari saya lewati tanpa mencoba mengingat doa saya malam itu. Saya mencoba meyakinkan diri saya dengan pemikiran bahwa doa saya bakal terkabul. Tanpa saya sadari, seiring berjalannya waktu, saya mulai bisa tidur cepat dan bangun. Saya sangat jarang tidur menjelang subuh lagi, mungkin hanya 2 kali dalam setahun. Bangun pagi menjadi keseharian saya di Kebon Waru. Saya bersyukur saat mulai sering melihat matahari di pagi hari di hari-hari selanjutnya. Begitu banyak nasihat dan masukan datang kepada saya. Sempat ada nasihat agar saya tak usah menggeluti dunia musik bila nanti tiba waktu kebebasan. Cukup sudah apa yang saya raih selama ini, apalagi yang hendak dicapai. Kira-kira begitu pesannya. Kala itu, nasihat itu cukup masuk akal. Kehidupan saya cukup tenang saat itu. Saya tidak perlu lagi hidup untuk orang lain. Saya bisa mendapatkan penghasilan dari mana saja. Masih ada hal-hal lain yang bisa saya kerjakan. Lagi pula, yang mengatur rezeki itu yang di atas. Selama kita berusaha, pasti ada rezeki. Saya menimbang-nimbang dengan serius nasihat itu. Namun, waktu telah menggiring saya ke arah pemikiran yang lain. Saya masih memiliki teman-teman band, walaupun mereka sekarang sedang menjalani hidup masing-masing. Kehidupan mereka terlepas jauh dari kehidupan musik. Saya yakin mereka masih memiliki jiwa musik yang kuat. Saya tidak ingin melihat suatu anugerah disia-siakan. Saya tahu hati mereka masih di musik. Sahabat Peter Pan menjadi pemikiran saya berikutnya. Suara-suara para penggemar adalah suara yang membangunkan semangat saya untuk bangkit. Sejak saya ditahan di Bareskrim, suara-suara itu sudah ada. Saat saya di bawah, suara mereka sangat membesarkan hati saya. Tak secuil pun keluar caci maki. Jumlah sahabat Peter Pan tidak berkurang meski saya di penjara. Fanpage Peter Pan di Facebook selalu kedatangan penggemar baru. Kunjungan rutin sahabat Peter Pan dari berbagai penjuru tanah air setiap akhir pekan ke rutan Kebon Waru adalah bukti lain. Ada yang dari Manado, Medan, Jogja. Bahkan beberapa fans dari luar negeri seperti Singapura, Malaysia, dan Australia juga datang berkunjung. Sayangnya, kunjungan sahabat Peter Pan ini dihentikan setelah berlangsung selama beberapa bulan. Beredar kabar, sahabat Peter Pan yang hendak menjenguk saya harus membayar sejumlah uang ke manajemen Peter Pan untuk kemudian diserahkan kepada saya. Tentu saja kabar ini tidak benar. Ada sejumlah sebab dikeluarkannya keputusan tersebut, misalnya keterbatasan ruangan. Saya bukan satu-satunya tahanan di Kebon Waru yang kedatangan banyak tamu. Sejumlah pejabat yang menjadi penghuni rutan itu karena berbagai kasus juga mendapat kunjungan banyak orang. Saking banyaknya, sebagian dari tamu para pejabat itu sampai mengantri di lapangan. Sebagian dari fans ini kerap menyampaikan kalimat-kalimat pembangun semangat yang selalu saya bacakan di hadapan orang yang menulis. Salah satu yang paling melekat di kepala saya bunyinya begini. Pada saat kau bukan kebaikan, pun kau bukan keburukan. Kalimat itu menarik perhatian saya, seperti seutas tali yang menarik saya keluar dari arena perdebatan tentang kenegatifan yang selalu mewarnai hari-hari saya kala itu. Saya renungkan, sekarang saya memang sedang terjatuh. Apabila saya terus berada di bawah, itu akan menjadi contoh yang lebih tidak baik lagi. Saya teringat tulisan saya dulu. Suatu kesalahan yang ditanggapi dengan kesalahan berikutnya karena arogansi, emosi, dan sulut provokasi sering membuat yang benar pada awalnya menjadi salah pada akhirnya. Kesalahan harus ditanggapi dengan cara yang benar, tergantung siapa yang lebih dewasa dan berjiwa besar. Saya harus bangkit, itulah cara yang benar. Mereka percaya bahwa kami bisa. Mereka masih membanggakan nama kami di tengah ujian, cacian. Mereka bangga dengan kami.
maka kami akan membuat mereka bangga. Kami akan bangkit untuk mereka. Saya bersyukur persoalan yang saya alami juga menjadi semacam filter untuk mendapatkan penggemar sejati. Saya rasa penggemar yang bertahan adalah mereka yang memang mempunyai persamaan rasa dan visi dari lagu yang kami mainkan. Mereka yang memang mencintai kami apa adanya. Walau mungkin nilainya tidak sebanding dengan perhatian mereka terhadap kami, biarlah perhatian kami terhadap mereka tetap dalam bentuk karya yang bisa dinikmati dan dibanggakan. Saya rasa penggemar sejati dapat menyadari itu. Letak rutan Kebonwaru yang tidak terlalu jauh dari kediaman orang tua saya di kawasan Antapani juga memberi ketenangan Setiap hari saya mendapat kiriman makanan dari rumah, juga pakaian bersih. Kedua orang tua saya pun secara rutin berkunjung, menghabiskan waktu kunjungan dengan membicarakan apa saja. Kadang ayah dan ibu hanya duduk-duduk saja menyaksikan saya, anak bungsunya, melayani kunjungan sahabat Peter Pan atau tamu lain.